sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa sekalian, mari kita kembali membuka mushaf Al-Qur'an. Pembahasan kita biidznillah ta'ala memasuki pembahasan ayat yang ke-73 dari surat Maryam, surat yang ke-19. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari akhuna Rahmat yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 71 sampai ayat 73 dari surat ke-19 ini. A'udzu billahi rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladzina amanu قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya. Qala alladziina kafaru lilladziina amanu, niscaya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, keberadaan wawu ataf yang ada di awal ayat mengisyaratkan adanya keterkaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dari ayat 66, manakala kita lihat di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketertipuan orang-orang musyrik dengan kehidupan dunia, sehingga mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan sebagaimana di ayat 66, wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasaufa ukhraju hayya, apakah jikalau aku sudah mati nanti aku akan kembali hidup kembali. Jadi mereka tertipu dengan dunia sampai kemudian mereka mengingkari hari akhir. Maka di ayat 73 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kembali kepada kita sekalian tentang ketertipuan mereka itu, di mana menurut mereka bahwa pencapaian mereka semasa di dunia dengan mendapatkan berbagai macam nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka itu menunjukkan kebahagiaan mereka di akhirat kelak pula. Jadi mereka mengkiaskan keberadaan dunia dengan kehidupan akhirat. Kalau di dunia menurut mereka bahwa mereka itu bahagia atau lebih bahagia dari orang-orang yang beriman, maka demikian pula di akhirat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa idza tutla 'alan nasi ayatunal munazzalatul wadihat qala al-kuffaru billahi lil mu'minina bih ayyul fariqaini minna wa minkum afdalu manzilan wa ahsanu majlisa. Qala al-mufassiruna rahimahumullah wa idza tutla 'alan nasi ayatuna al-munazzalat al-wadihat, dan apabila dibacakan kepada manusia ayat-ayat kami yang diturunkan dengan begitu jelas, qala al-kuffaru billahi lil mu'minina bih,
maka orang-orang yang kafir kepada Allah akan berkata kepada orang-orang yang beriman kepadanya, ayyul fariqaini minna wa minkum afdalu manzila wa ahsanu majlisa, siapa di antara kedua kelompok di antara kami dan kalian yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik majelisnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka, maksudnya adalah orang-orang kafir. Al-Imamul Baghawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah An-Nadhr ibn Harith dan beberapa pembesar Quraisy yang di saat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, mereka mengatakan, kalau seandainya kalian itu lebih baik daripada kami, maka tentu keadaan kalian di dunia pun akan lebih baik dari kami. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan bayyinat, ya, ayat-ayat yang jelas. Ya, para ulama menyebutkan diantaranya dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam tafsir Adwaul Bayan, bayyinat ay murattalatil alfaz, jelas jikalau ayat-ayat itu dibacakan, indah manakala dibacakan, sehingga ayat-ayat Syi Al-Qur'an berbeda dengan perkataan yang lain. Ya, bahkan sangat berbeda rasanya jika kita dengarkan manakala kita mendengarkan kitab suci yang lain. Katakanlah kita ambil Taurat atau Injil, perjanjian lama atau perjanjian baru, kemudian kita baca Al-Qur'an. Ya, dan manakala kita bandingkan bacaan ayat-ayat Syi Al-Qur'an dengan perkataan manusia, sungguh akan kita rasakan bedanya. Murattalatil alfaz, ya, wadhihatul ma'ani, makna-maknanya juga sangat jelas, dari segi lafadznya juga jelas. Namanya bahasa Al-Qur'an itu jelas. Oleh sebab itu kita dengar orang Arab berbicara, walaupun kita tidak faham, itu bahasanya enak. Kenapa? Karena huruf-huruf yang mereka ucapkan, selagi mereka masih berbicara fusha loh ya. Saya katakan lain kalau seandainya mereka berbicara pakai menggunakan bahasa pasaran. Tetapi selagi mereka menggunakan bahasa fusha, bahasa Al-Qur'an, bahasa Quraisy, itu tetap bahasanya walau kita tidak faham enak didengar. Ya, karena di dalam bahasa Arab setiap huruf itu makharijul hurufnya jelas. Berbeda dalam bahasa kita. Ya, dalam bahasa kita makharijul huruf itu enggak jelas. Bagaimana kita menyebutkan huruf T misalnya. Ya, ada yang bilang T, ada yang mengatakan T. Ya. Ada yang mengatakan ta atau ta. Membaca huruf W saja kita baca W. Tapi kalau orang Wakatobi jadi fa. Fakatobi. Ya. Jadi karena tidak ada standar makharijul huruf, berbeda dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab makharijul huruf itu jelas, sifat-sifat huruf itu diatur sedemikian rupa. Walaupun sebagian orang terlalu berlebihan kadang, ya ini kurang begini, kurang tipis, kurang tebal dan lain sebagainya, ya. Tetapi ala kulli hal dia makharijul hurufnya itu jelas. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan ayatim bayyinat, kenapa dikatakan bayyinat? Kata Syekh Syanqiti, pertama dari segi lafadznya jelas dia. Kemudian yang kedua dari segi maknanya. Coba antum baca kitab suci agama lain. Begitu antum baca, antum bingung gitu. Ini apa maksudnya ini? Ya. Tetapi ketika kita membaca Al-Qur'an, baca qul huwallahu ahad Allahus samad, maknanya langsung tanpa guru pun kita
bisa langsung faham kalau ayatnya ayat-ayat muhkamat seperti itu. Ya, kemudian berikutnya bayyinatil maqasid. Ya, kenapa ayat-ayat si Al-Qur'an juga disebutkan ayatun bayyinat kata Syekh Syangqiti? Ya, karena juga dari segi tujuannya itu jelas. Ya, tujuannya juga sangat jelas. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru, maka orang-orang kafir itu berkata, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir Quraisy pada saat diturunkannya ayat yang mulia ini. Tetapi tentu kaidah di dalam ilmu tafsir mengatakan ya, al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususi sabab, yang dijadikan acuan itu keumuman redaksi bukan kekhususan sebab. Walaupun waktu sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan An-Nadhr ibn Haris dan pembesar-pembesar kafir Quraisy, tetapi karena ayat ini redaksinya bersifat umum, maka semua orang-orang kafir pada umumnya apabila dibacakan ayat-ayat Allah, qala alladziina kafaru lilladziina amanu, orang-orang kafir itu akan berkata kepada orang-orang yang beriman, maksudnya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu. Dan demikian juga pernyataan serupa saat ini dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya, siapa di antara kita dengan kalian yang paling baik tempat tinggalnya dan yang lebih baik tempat pertemuannya. Ya, karena para sahabat Nabi SAW terutama di awal mula datangnya Islam, mereka hidup sangat sederhana. Makanan-makanan mereka, pakaian mereka juga tidak menampakkan kenikmatan di dunia. Ya, karena kebanyakan para sahabat Nabi SAW yang pertama kali masuk Islam dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah. Sementara orang-orang kafir ini mereka menggunakan kias yang rusak. Kehidupan akhirat mereka kiaskan dengan kehidupan dunia. Menurut mereka bahwa kalau orang itu di dunia bahagia, maka di akhirat pun akan bahagia, karena kebahagiaan seseorang di dunia menurut mereka adalah merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Ya, seperti misalnya di dalam surat Al-Ahqaf. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaih, katanya. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, andaikan apa yang kalian ikutin itu baik, maka kami akan lebih mendahului kalian dalam masalah ini. Ya, ini pun menjadi sebuah kaidah dikatakan oleh Imam Malik ya ketika menyikapi kebid'ahan, tetapi tentu di sini standar yang dipakai oleh Imam Malik dengan standar yang dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy berbeda. Ya, kalau Imam Malik adalah mengkiaskan ibadah dengan ibadah, mengkiaskan akhirat dengan akhirat. Ya, sementara orang kafir di sini adalah mengkiaskan akhirat dengan dunia. Kemudian berikutnya demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'alama bisyakirin. Ya, dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain agar mereka mengatakan, apakah mereka-mereka ini yang Allah berikan nikmat kepadanya selain daripada kami? Yani mereka mengatakan sambil menunjuk kepada Bilal, kepada Ammar bin Yasir dan seterusnya dari kalangan budak yang masuk Islam, apakah mereka-mereka ini yang kalian dapat, yang kalian katakan mereka telah mendapatkan nikmat dari Allah selain dari kami? Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan, alaysallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa di antara manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, demikian juga di dalam surat Saba di ayat 35 Allah berfirman, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin.
Orang-orang kafir itu mengatakan kami lebih banyak memiliki harta dan anak-anak, dan kami di akhirat pun tidak akan diazab. Karena kalau kami di dunia ini bahagia, banyak anak, banyak harta, maka di akhirat pun demikian. Ya, ini juga adalah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Ya, demikian juga di dalam surat Maryam di ayat 77, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aital ladzi kafara bi ayatina, apakah kamu tidak melihat kepada orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, wa qala la utayanna malau wa walada, sehingga mereka mengatakan niscaya kami akan diberikan harta dan anak-anak. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah membantah syubhat mereka ini juga di dalam banyak ayat-ayat syi Al-Quran. Jadi syubhat dan dugaan mereka bahwa mereka tidak akan diazab di akhirat kelak karena mereka pun bahagia atau lebih bahagia daripada orang-orang yang beriman semasa di dunia, syubhat mereka ini pun dibantah oleh Allah dalam banyak sekali ayat-ayat syi Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Ali Imran di ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwasannya kami tatkala mengulurkan waktu kepada mereka, tatkala kami memberikan kenikmatan kepada mereka itu, bahwa hal itu menunjukkan kebaikan bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma, hanya saja kata Allah kami ulurkan ajal mereka, kami berikan mereka nikmat di dunia, liyazdadu isma, agar supaya mereka menambah dosa, walahum adzabun muhin, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna billati tuqarribukum indana zulfa, tidaklah harta benda mereka dan anak-anak mereka itu yang mendekatkan mereka kepada kami, bukan itu yang mendekatkan mereka dengan kami. Illa man amana wa amila shaliha faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Ya, yang membuat seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya harta, bukan banyaknya anak-anak, tetapi yang mendekatkan seseorang kepada Allah itu adalah illa man amana wa amila shaliha. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala mereka lupa atas apa yang telah diperingatkan kepada mereka, dan kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu, sehingga tatkala mereka bergembira dengan itu, maka kami akan siksa mereka secara tiba-tiba. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang kafir, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Ya, ini dibantah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Demikian ikhwatal iman kajian kita satu ayat dari surat Maryam, biidznillah taala akan kita lanjutkan di pertemuan kajian tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Selanjutnya kami bacakan satu pertanyaan dari Abu Hurairah di Kendari. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum radhiyallahu wa fikum barakallah. Apakah ada dalil yang sahih menyatakan benar bahwa rahim adalah aurat sehingga kita dilarang untuk menyebarkan ataupun memperlihatkan hasil USG kehamilan kepada orang lain?
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, aurat tidak disebutkan secara rinci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkenaan dengan wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Tidak disebutkan secara rinci tangannya aurat, kakinya aurat, perutnya aurat, dadanya aurat. Enggak, Rasulullah SAW menyebutkan al mar'atu aurah. Wanita itu aurat semuanya berarti. Ya, kecuali anggota tubuh yang memang sangat dibutuhkan apabila kita keluar rumah, ya, yaitu mata. Ya, bahkan sebagian sahabat mengatakan hanya satu mata saja. Taib. Aurat laki-laki disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ma baina surrah ila rukbah, antara, ya, pusar dengan lutut, dan pusar dan lutut bukan bagian dari aurat. Ya, jadi disebutkan hanya secara global. Ya. Adapun kemudian anggota tubuh yang lain, maka apa yang terletak di antara dua anggota tubuh itu maka semuanya adalah aurat. Ya. Apakah diperbolehkan untuk memposting hasil USG di jejaring sosial? Ya, kenapa diposting? Apa juga kepentingannya? USG itu kepentingannya untuk diperlihatkan kepada, ya, dokter yang menangani, ya, kasus atau penyakit kita, tidak untuk diekspos, ya, kepada publik. Bahkan itu rekam medik, kalau seandainya diekspos dengan tanpa seizin yang bersangkutan juga bisa kita dituntut dengan aturan yang berlaku, karena itu adalah bukan merupakan konsumsi publik. Wallahu taala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya dari jamaah, tafadhol. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Berkaitan dengan perkataan orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan pada ayat yang baru saya jelaskan, sungguh mengejutkan bahwa perkataan-perkataan seperti ini juga terjadi di masa kita sekarang dan dikatakan oleh kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah lantas kemudian perkataan-perkataan tersebut dapat mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya, tentu lisan kita inilah yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yatakallamu bi kalimah la yulqi fihi balan yahwi bihi finnari sab'ina kharifa. Terkadang seseorang itu dia melontarkan sebuah perkataan yang dia tidak peduli dengan perkataan itu, namun dengan pernyataannya itu dia bisa masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Ya, maka oleh sebab itu seyogianya seorang muslim dia berhati-hati di dalam melontarkan pernyataan atau bahkan ketika ia berbicara, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kalimat atau perkataan yang terlontar dari seseorang kecuali di sana ada malaikat pengawas dan malaikat pencatat. Ya. Dan sebagian pernyataan orang-orang kafir sangat disayangkan, ya, juga dilontarkan oleh sebagian umat Islam saat ini. Imma dilontarkan dengan serius atau main-main. Maka kita perlu melihat kepada pernyataan-pernyataan itu. Ya, sebagian dari pernyataan dapat mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala karena masuk ke dalam kategori nawaqid atau pembatal keislaman. Tapi sebagiannya adalah menunjukkan kefasikan. Ya, tetapi kalau seandainya misalnya ada orang yang mengatakan aida ma mittu la saufa ukhraju hayya, misalnya seperti yang disebutkan di ayat 66,
apakah jikalau kita mati nanti kita akan dibangkitkan kembali? Orang yang mengatakan seperti itu menunjukkan keraguan dia terhadap hari kebangkitan, dan orang yang meragukan tentang hari kebangkitan maka keluar dari keislamannya. Ya, wallahu taala a'lam. Taib, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Palu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang mengatakan bahwasanya boleh membangun bangunan di kuburan dengan alasan terhindar dari binatang buas dan banjir, dan katanya juga kenapa kuburan sahabat di Baqi yang berada di Mekah diratakan karena di sana tidak ada binatang buas. Jazakallahu khairan. Nah, apabila alasan itu memang ada, bukan alasan yang dibuat-buat, tetapi dia adalah merupakan dugaan kuat, maka diperbolehkan. Ya, seperti misalnya jikalau posisi kuburan itu berada di tebing yang dikhawatirkan akan terjadi longsor misalnya, maka kemudian kita tanggul sehingga dia tidak longsor. Ini diperbolehkan karena adanya kedororatan. Ya. Kemudian jikalau di sana ada binatang buas yang memang menggali dan memangsa mayat, maka dalam kondisi seperti itu ya kita mengambil hukum kedororatan, tetapi hukum asalnya dia tidak diperbolehkan. Dan kedororotan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedororotan itu disesuaikan dengan kadarnya. Dan untuk kalau alasannya tadi adalah binatang buas, itu adalah jikalau galiannya tidak dalam. Oleh sebab itu dianjurkan dalam menguburkan itu kita mendalamkan liang lahat atau kuburan untuk menghindari galian binatang buas tersebut. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk melanggar petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan alasan yang terlalu dipaksakan. Ya, misalnya dia dugaannya itu hanya dugaan kecil, tetapi kemudian dengan alasan itu, misalnya seperti sekarang kita ada kuburan di tengah kota, misalnya kuburan katakanlah di Punggulaka apa di mana gitu kan, kuburan di tengah kota. Dengan alasan ini takut nanti ada binatang buas. Sebagai binatang buas dari mana? Ya, sedangkan dia posisinya di tengah kota. Bagaimana kita akan beralasan bahwa kita bangun itu kuburan karena khawatir datangnya binatang buas, sedangkan dia berada di tengah-tengah kampung. Ya, wallahu taala alam. Taib, pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, bagaimana batas jilbab syar'i wanita muslimah? Dan bagaimana hukumnya jika kita menjual jilbab kepada orang awam yang panjangnya hanya sebatas pinggang? Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, batasan atau kriteria jilbab wanita muslimah itu yang pertama adalah satiran li al-aurah. Ya, dia harus menutup aurat. Yang kedua adalah alla yakuna syaffafan. Ya, alla yakuna syaffafan. Dia tidak tembus pandang. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga alla yakuna dhayyiqan. Dia tidak sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ya, oleh sebab itu juga saya tidak setuju dengan jilbab yang saat ini ada jilbabnya besar tapi di sini dilobangin. Ya, akhirnya kemudian dia jadi membentuk tubuh juga. Karena hukum asalnya jilbab dia ada tidak membentuk anggota tubuh. Ya, sebagian jilbab dipakai oleh sebagian akhwat, itu jilbabnya sudah besar, sudah bagus, tapi si jilbab ini kemudian dibolongin sehingga lengannya masuk ke situ. Ya, sehingga ini pun bisa membentuk anggota tubuh. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya. Dan siogyanya juga lebih bagus kalau seandainya dia terbuat dari bahan yang tebal. Ya, sa'ayakuna samikan. Ya. Ini diantara kriteria jilbab, dan diantara kriteria jilbab syar'i juga adalah ya tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirat.
ya, karena sebagian jilbab juga meniru model atau mode yang pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita kafir atau wanita-wanita fasik, ya. Kemudian berikutnya seyogianya juga tidak tasyabuh dengan pakaian laki-laki, ya. Ini beberapa kriteria dari hijab wanita muslimah, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di kapal pesiar asing dan selalu berpindah-pindah negara. Kontrak saya selama 8 bulan, fasilitas tempat tinggal, ibadah dan lain-lain ada. Pertanyaannya, apakah saya termasuk seorang musafir? Apakah juga dibolehkan buat saya untuk menjamak sholat? Naam, selama Anda melakukan perjalanan, walau itu sepanjang tahun, maka Anda dikategorikan musafir. Karena kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi thubutan wa adama. Hukum itu berputar sesuai dengan alasannya. Ketika alasan itu ada, maka hukum itu ada. Ketika alasan itu tidak ada, maka hukum tidak ada. Maka mereka yang bekerja di dunia perhubungan, seperti mereka misalnya yang berprofesi sebagai pilot atau awak pesawat atau ABK, ya, atau supir antar kota antar provinsi, semua mereka dikategorikan musafir. Di bulan suci Ramadan diperbolehkankah bagi mereka untuk berbuka? Ya, diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka di siang hari Ramadan, dan mereka wajib mengqadha di saat mereka cuti. Kemudian apakah diperbolehkan bagi mereka untuk mengqashar sholat sepanjang waktu? Ya, mereka diperbolehkan untuk mengqashar sholat yang diqashar. Ya, adapun kemudian menjamak, maka juga pada umumnya musafir itu ya mengalami masyaqqah dan diperbolehkan. Walaupun tentu kita perlu bedakan antara hukum jamak dengan hukum qashar. Kalau qashar itu keringanan dan alasannya karena safar, tidak ada alasan lain selain safar. Sedangkan jamak itu azimah. Jamak itu adalah sebuah kebutuhan, sehingga seseorang bisa menjamak sholatnya walaupun dia tidak melakukan safar. Jikalau dia membutuhkan hal itu, maka dia menjamaknya. Seperti misalnya orang yang sakit, dia ribet kalau seandainya selalu pergi ke kamar mandi untuk berwudu misalnya setiap waktu sholat, maka dia menjamak tetapi tidak mengqashar karena alasan qashar tidak ada. Karena alasan qashar hanyalah safar. Orang yang sakit, ya, dia tidak mendapatkan keringanan qashar ini karena qashar hanya bagi musafir. Tapi misalnya seorang dokter atau perawat yang bekerja di kamar operasi yang akan melakukan operasi pasien dengan operasi yang cukup panjang, ya, memakan waktu sampai 3 jam, 4 jam, dari jam 2 siang sampai misalnya jam 6 sore. Otomatis waktu asar di situ akan tersita. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh menjamak sholat, tidak mengqashar. Maka dilakukan jamak takdim, ya, dan tidak mengqasharnya, ya. Dan orang yang melakukan safar sepanjang tahun, para ulama mengatakan tetap statusnya sebagai musafir, karena kaidahnya mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi subutan wa adama. Sesungguhnya hukum itu berputar dengan alasannya. Ketika alasan itu ada maka hukum ada, ketika alasan tidak ada maka hukum itu tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibnu Diraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang berbunyi, apabila kalian sholat maka luruskanlah saf kalian, kemudian hendaklah salah seorang dari kalian mengimami kalian. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka katakanlah amin. Niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bolehkah dengan hadis ini kita memanjatkan doa dalam hati ketika imam sudah membaca ayat terakhir Al-Fatihah dengan mengkiaskan hadis tersebut?
Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, hukum asal bacaan salat itu tauqifi. Tauqifi artinya harus ditentukan dengan dalil. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan di dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagaimana kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sesuai yang diriwayatkan kepada kita sekalian, baik itu dari segi tata caranya, dari segi waktu pelaksanaannya, bagaimana melaksanakannya, termasuk diantaranya bagaimana melaksanakan ini, termasuk diantaranya adalah sholat jamaah. Ya, ketika Rasulullah bersabda "Shallu kama ra'aitumuni usolli" bagi kaum pria, maka kita melihat bahwa Nabi SAW itu melaksanakan sholat wajib selalu apa? Berjamaah. Maka ini pun menjadi dalil bagi wajibnya sholat berjamaah. Dari segi bacaan, dari segi gerakan, semuanya harus mengikuti Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak berdoa seusai membaca surat Al-Fatihah kecuali dengan mengatakan amin. Sebagian kaum muslimin, ya, setelah dia mendengarkan imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, saat itu kemudian ia mengatakan Allahumma gfirli wa liwalidayya amin. Nah, ini adalah tambahan, ya, tambahan, dan ini dapat membatalkan sholat karena di saat kita usai membaca surat Al-Fatihah, di sana bukan tempat untuk berdoa kepada Allah dengan doa mutlak. Hanya ada dua tempat bagi kita sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mutlak dalam sholat wajib. Pertama di saat kita sujud, dan yang kedua di tasyahud akhir sebelum kita salam. Selain daripada itu, maka semua doa dan bacaan yang ada di dalam sholat itu adalah doa-doa muqayyad yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk menambahkan sesuatu ke dalamnya. Kecuali di dalam sholat sunnah ada lagi kita membaca memohon rahmat dan surga kepada Allah di saat kita membaca ayat-ayat tentang rahmat dan surga, dan juga boleh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita membaca ayat-ayat tentang neraka atau tentang azab. Tetapi ini kata para ulama di dalam sholat sunnah. Adapun di dalam sholat wajib, maka hal itu tidak dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Kita bacakan satu pertanyaan terakhir dari Pak Samsudin di Toli-Toli, Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar orang yang sudah meninggal bisa meminta melalui mimpi atau kesurupan untuk dikirimkan makanan dengan cara membaca Al-Fatihah dan membakar kemenyan? Orang Bugis menyebutnya baca wali ala. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka telah terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan amal dan anak soleh yang mendoakannya. Ya, meminta itu perbuatan, apalagi mintanya minta makan. Ya, kalau ada orang yang meminta makan setelah dia meninggal, itu bukan anak cucu Adam, mungkin anak cucu iblis. Ya, karena kalau anak cucu Adam, dia tidak akan meminta setelah dia meninggal. Bagaimana caranya orang sudah meninggal masih minta makan juga? Bikin susah orang hidup saja. Orang hidup saya sudah susah nyari makan, tambah lagi orang mati minta makan. Ya, jadi kalau ada orang yang katanya sudah meninggal, dia masih minta makan, itu barangkali dia anak cucu iblis. Adapun anak cucu Nabi Adam alaihissalam dan kita semua anak cucu Adam, maka dia terputus amal perbuatannya sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian pembahasan tafsir Al-Muyassar pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustadz atas seputar
jawaban tentang syariat Islam pada pagi hari ini. Dan kami memohon maaf kepada para pemirsa dan pendengar yang telah mengajukan pertanyaan karena waktu kami terbatas sehingga kami tidak dapat membacakan semua pertanyaan yang telah masuk. Dan kami infokan bahwa jangan lupa untuk menghadiri dan menyaksikan kajian Islam ilmiah dan rutin setiap hari Jumat, Hayatus Sahaba, biografi para Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, yang akan dipandu oleh guru kita Al-Ustadz Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala, yang bertempat di Masjid Jami Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kabu, Kota Kendari. Mari kita tutup kebersamaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا Muaz TV, منكم saluran televisi والذين satelit أوتوا Anda. العلم درجات